Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Yusri di sini. Dan sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Karena biar bagaimanapun nikmat sehat walafiat itu adalah nikmat yang sangat mahal untuk saat ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa keadaan COVID-19 di Indonesia jumlahnya masih cukup banyak ya. Jadi kita semuanya berdoa, berharap tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatan dan juga tentunya dapat melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Senantiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, termasuk juga rajin mencuci tangan ya, menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir. Dan kemudian kalau kalian keluar rumah, senantiasa menggunakan masker serta hindari kerumunan seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi ya, yaitu materi pelajaran komunikasi bisnis di kelas 10 jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis presentasi bisnis. Nah, kenapa materi presentasi bisnis ini perlu untuk dipelajari oleh seorang siswa ataupun peserta didik yang mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran ya. Karena sesuai dengan namanya bahwa jurusan bisnis daring dan pemasaran ini adalah mengarahkan peserta didiknya atau siswanya itu untuk menjadi seorang pengusaha atau seorang pebisnis. Sehingga kemampuan untuk melakukan kegiatan presentasi bisnis itu harus dimiliki oleh seorang siswa jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah melalui pembelajaran online atau daring dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan teknik presentasi yang baik. Tujuan presentasi, persiapan dasar melakukan presentasi bisnis, persiapan berbicara dalam presentasi bisnis, dan melakukan presentasi bisnis. Jadi diharapkan kalian yang saat ini berada di kelas 11 jurusan BDP dengan mempelajari video ini diharapkan dapat membantu penguasaan kalian tentang materi presentasi bisnis, dan tentunya juga kalian memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan presentasi ya. Mudah-mudahan kalian semua yang mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran nanti suatu saat kelak akan menjadi seorang pebisnis atau seorang pengusaha yang handal. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini ya. Ini adalah dua orang sosok anak muda yang boleh dikatakan hebat ya, sukses dan juga luar biasa. Dan tentu mereka juga memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik. Kita kenal yuk dengan mereka berdua. Yang pertama adalah sebelah kiri Mas Belva Devara. Beliau adalah salah satu founder daripada aplikasi Ruang Guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Ruang Guru ini merupakan salah satu aplikasi pembelajaran yang banyak sekali diminati oleh peserta didik, bahkan guru, termasuk juga orang tua. Terlebih di era pandemi COVID-19 seperti ini, di mana hampir semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Jadi otomatis baik siswa ataupun orang tua yang berada di rumah untuk menambah pengetahuan pembelajaran mereka ya, itu mereka banyak yang menggunakan atau berlangganan aplikasi Ruang Guru. Nah, ini menandakan bahwa apa yang sudah diperbuat oleh Mas Belva ini itu memberikan manfaat kepada orang banyak ya. Karena memang beliau mempunyai keinginan bahwa ilmu yang selama ini
dia dia gali atau dia pelajari itu bisa memberikan manfaat, dan buktinya Mas Belva ini mampu ya mendirikan aplikasi Ruang Guru. Jadi secara pendidikan sangat membantu sekali anak-anak ya peserta didik untuk belajar lebih mudah, belajar lebih menarik ya tentang materi yang memang sudah disiapkan ya, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah ke atas ya, termasuk juga SMK. Nah, bukan hanya peserta didik, jadi ruang guru ini juga banyak dimanfaatkan oleh para guru-guru yang sebagian besar juga masih muda untuk melakukan pengembangan diri dan juga melakukan kegiatan yang sifatnya itu mentransfer ilmu ya, berbagi ilmu pengetahuan kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan ada di antara kalian yang mungkin saat ini sedang menyaksikan atau sedang menonton video ini, suatu saat kelak juga bisa menjadi seperti Mas Belva atau yang ada di sebelahnya. Yang di sebelahnya ini siapa kira-kira, ada yang kenal dengan beliau? Ya. Beliau ini adalah salah satu pendiri daripada e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Bukalapak.com. Beliau adalah Mas Ahmad Jaki, ya termasuk generasi muda juga. Jadi baik itu Mas Jaki ataupun Mas Belva ini memberikan kontribusi yang boleh dikatakan tidak sedikit terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kalau Mas Belva membuat aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, guru, dan orang tua. Nah, kemudian Mas Ahmad Jaki ini membuat aplikasi Bukalapak.com yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha, para pebisnis ya, baik itu mereka yang masih katakanlah baru memulai bisnis ataupun yang sudah berjalan atau bahkan yang sudah mempunyai bisnis atau usaha yang besar. Jadi memberikan manfaat termasuk juga kepada siapa? Kepada kita, kepada seluruh masyarakat yang ingin berbelanja secara online, yang ingin berbelanja dengan mudah ya, kemudian dengan cepat, ini bisa menggunakan e-commerce yaitu bukalapak.com. Jadi baik Mas Ahmad Jaki ataupun Mas Belva ini, sekali lagi mereka adalah kaula muda yang sudah sukses, yang sudah memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan juga ekonomi di Indonesia. Ya, suatu saat kelak pasti ada di antara kalian yang juga bisa seperti mereka ya, memberikan manfaat, memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan tayangan video berikut yang ada kaitannya dengan topik kita, yaitu presentasi bisnis. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva, dan sekarang saya adalah CEO dan co-founder dari Ruang Guru. Di sini mungkin audiensnya bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak mungkin udah tahu Ruang Guru. Jadi mungkin saya juga perkenalkan dulu Ruang Guru itu seperti apa. Ruang Guru itu juga sebenarnya diprakarsai oleh dua orang, saya sendiri dan Iman Usman. Itu dimulai 3 tahun lalu, 2014, dan mungkin dari sini bisa kelihatan kalau kami berdua itu lumayan beruntung karena sudah bisa mengenyam pendidikan sampai di luar gitu. Tapi menurut kami sebenarnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang lebih pintar dan lebih bertalenta daripada saya, tapi tidak mempunyai kemampuan yang sama, tidak mempunyai kesempatan yang sama. Jadi kami di Ruang Guru ini gimana caranya teknologi itu bisa membantu pendidikan di Indonesia. Nah, ini sekarang potret pendidikan di Indonesia. Jadi banyak orang yang tahu kalau pendidikan di Indonesia itu nggak begitu bagus, ya kan? Tapi belum banyak yang tahu sejelek apa, setidak bagus apa. Di tes PISA itu nomor 2 tapi dari bawah, 64 dari 65, dan ini tahun 2012. Profesor saya dari Harvard University itu, Len Pritchard namanya, dia bikin artikel tentang pendidikan di Jakarta. Dia itu mengukurnya cuma Jakarta, jadi bukan Indonesia. Kan orang pikir oh Jakarta pasti lebih bagus, yang jelek-jelek itu adalah yang di luar Jakarta. Terus
lihat dibandingkan dengan negara maju OECD gitu kan. Terus dia hitung kira-kira butuh berapa tahun untuk bisa mengejar 128 tahun. Dan ini hanya Jakarta. Jadi kita belum ngomong tentang kota atau kabupaten yang bahkan atap sekolah aja belum punya. Jadi this is a national emergency. Dan itulah kenapa kami mendirikan Ruang Guru. Jadi saat ini Ruang Guru itu dengan kekuatan smartphone dan internet, kami sekarang sudah merupakan platform pendidikan terbesar di Indonesia. Jadi sekarang penggunanya sudah 7 juta orang, 7 juta murid, 150.000 guru, dan sekarang lebih dari 90% dari pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi. Banyak yang nggak tahu juga sebenarnya kalau misalnya sekarang buka Play Store, buka Top Charts, aplikasi Indonesianya nomor 1 sekarang Tokopedia, nomor 2 Gojek, nomor 3 itu gantian antara Bukalapak dan Grab. Orang-orang pada ngomong tentang e-commerce, orang pada ngomong tentang transport, tapi ternyata education ini besar sekali karena jumlah murid di Indonesia itu 52 juta orang. Jadi 1/5 dari seluruh populasi itu adalah murid. Dan sementara yang lain-lain itu hanya menargetkan yang sudah besar, gitu kan, yang sudah kuliah atau yang sudah kerja gitu. Sementara yang anak-anak ini belum ada yang menyasar. Dan itu kebetulan kami secara beruntung juga sekarang karena satu-satunya juga yang dari Indonesia, itu makanya bisa cepat sekali. Kami sekarang menambah user setiap bulannya itu bisa 1 sampai 1,5 juta orang. Ini adalah yang kita provide untuk our customers. Jadi yang pertama kita itu kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah ini mungkin salah satu yang bisa dipikirkan juga mungkin oleh Telkomsel atau yang lain ketika mau masuk ke pendidikan atau sektor tertentu gitu ya. Karena kalau pendidikan atau kesehatan, aktor terbesar di negara ini adalah pemerintah. Di bawahnya Kementerian Pendidikan, di bawahnya Dinas Pendidikan ini. Ruang Guru diwajibkan dipakai oleh pemerintah. Bahkan sekarang emailnya itu juga kami yang buatkan. Nah, email itu jadi sekarang kami juga memberikan akses emailnya kepada sekolah. Jadi seluruh muridnya punya email, seluruh gurunya juga punya email yang di powered by email dari Telkom dengan kerjasama dengan Ruang Guru. Sedikit demi sedikit itu membuat teknologi itu ada di dalam pendidikan. Karena tadi kalau kita nggak pakai teknologi udah pasti 128 tahun, kita perlu lonjakannya. Yang di tengah ini LMS ini dengan sekolah, dengan pemerintah, itu selain kita mendapatkan user yang banyak sekali, kami juga menghasilkan data yang sangat banyak. Jadi menurut saya problematika nomor 1 pendidikan di Indonesia itu ini. Karena sekarang kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, mas-mas atau mbak-mbak itu tanya ke Menteri Pendidikan kita, data pendidikan apa yang kita punya, itu hanya bilang Dapodik atau data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan itu apa? Jadi cuma nama saya, nama ibu kandung, saya sekolah di mana. Tapi nggak ada apakah saya jago matematika atau fisika atau kimia. Jadi dengan ini akhirnya punya data tersebut. Gitu. Nah, ini kemarin ada cerita menarik juga, satu anak dia bilang, alhamdulillah sekarang dengan Ruang Guru saya bisa bimbel sambil jaga toko. Beneran aku kemarin usai sesi belajar di grup nangis sholat tahajud soalnya kali pertama badanku gak dipukul dan telingaku gak bising amarah rumah karena bimbingan belajar aku terkabul. Ini mungkin terakhir adalah 3 hal yang saya lihat itu adalah tren yang bisa relevan dimanapun. Yang pertama adalah sharing economy atau open access dan collaboration. Kenapa? Karena sekarang itu bukan zamannya lagi one way. Bahkan sekarang media platform aja itu juga sudah mulai bikin kayak Kompasiananya atau apa, jadi membuat orang bisa berkolaborasi. Jadi bukan hanya one way. Itulah kenapa di learning management system kita itu yang penting di situ adalah kolaborasinya dan bukan one way stream of information. Gitu. Nah, terus yang kedua, personalization itu penting sekarang. Jadi apalagi milenial itu me generation atau narcissistic generation, di mana dia itu hanya ingin melakukan apa yang dia pengen di favorite device-nya dia, dan pokoknya semuanya harus instan gitu. Jadi
Kalau dulu zaman saya mungkin mau ngitung itu harus ngitung beneran, kalau sekarang kalkulator di mana-mana. Jadi semua tuh serba instan. Jadi kita harus berpikir gimana caranya dia buka website atau buka aplikasi itu sudah merupakan tailored to their needs. Dan yang ketiga adalah short attention span. Karena sekarang saya aplikasi Ruang Guru itu bukan hanya berkompetisi dengan aplikasi-aplikasi pendidikan yang lain, tapi saya berkompetisi dengan WhatsApp notification. Saya berkompetisi dengan yang lain. Kalau misalnya tiba-tiba lagi belajar ada WhatsApp notification, dia pindah, gitu kan. Sekarang untuk hold the attention of a person sangat susah. Itulah kenapa kita harus berpikir gamified experience yang engaging. Jadi ada poin, ada sistem-sistem seperti itu yang membuat itu menjadi engaging. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusikan lagi bersama. Ya, dari tayangan tadi, anak sekalian, kalian bisa simak bahwa penampilan Mas Belva sebagai seorang CEO daripada aplikasi Ruang Guru itu begitu menawan. Ya, beliau bukan hanya menguasai materi, tapi bisa juga membawakan materi itu dengan elegan, dengan menarik. Sehingga kita yang menyimak, kita yang menontonnya itu merasa tertarik dan merasa antusias. Itu dari sisi seorang pembawa atau penyaji, yaitu Mas Belva Devara. Nah, kalau dari sisi materi yang disampaikan tentang aplikasi Ruang Guru, tadi dijelaskan bahwa aplikasi Ruang Guru ini merupakan aplikasi yang sudah digunakan oleh peserta didik sekitar 7 juta, ya. Kemudian juga digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sekitar 150.000 guru. Nah, ini menandakan bahwa aplikasi Ruang Guru merupakan aplikasi yang besar, yang banyak memberikan manfaat untuk peserta didik, guru, dan juga orang tua. Nah, selanjutnya juga ada ya dalam visualisasi yang di depan kalian ini ada dua orang tokoh juga. Kedua-duanya juga sama memiliki kemampuan presentasi yang baik. Yang di atas adalah Mas Ari Ginanjar, beliau merupakan pakarnya ISQ, ya, lembaga training yang boleh dikatakan cukup besar di Indonesia. Memiliki kemampuan presentasi yang baik, bukan hanya di hadapan puluhan orang, bukan hanya di hadapan ratusan orang, bahkan di hadapan ribuan orang. Dan itu bukan hanya di dalam negeri, itu sudah dilakukannya di luar negeri juga. Nah, demikian halnya dengan Mbak Mary Riana yang ada di bawah itu juga sama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan presentasi yang baik, memotivasi yang baik. Ya, bukan hanya tadi di hadapan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Nah, kita bisa lihat dalam tayangan video berikut ini ya, supaya kita lebih antusias lagi untuk bisa menguasai materi tentang presentasi bisnis. Kita simak.
dan melewati semua itu. Ada yang pengen tahu? Apa yang pertama kali tersirat ketika Anda mendengar sebuah bad news? Apa yang terjadi? Pertama itu adalah shock. Oke, aku bilang shock. Shock. Seakan-akan, hah? Shock itu sebenarnya momennya cepat. Karena shock. Hah? Tapi abis itu Anda bersadar. Nah, setelah shock apa yang terjadi? Yang terjadi adalah denial. Jadi ketika Anda tiba-tiba dapat informasi bahwa Anda difonis sebuah penyakit. Saya tahu, suami saya loh, masa dia selingkuh? Nggak mungkin. Nah, jadi ketika Anda tahu ini sudah bukan denial lagi, Anda bilang intinya, coba ingat-ingat kembali apa yang Anda rasakan. Kira-kira perasaan apa? Kecewa, marah. Betul, Bu Ati bilang. Marah, anger. Oke? Nah, dan itulah yang saya maksud dengan yang kedua, yaitu emotional roller coaster. Emotional roller coaster. Kita tahu secara logika, kita tahu bahwa kita harus bangkit. Kita tahu bahwa ada pembelajaran berharga. Kita tahu bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita dan membawa kita bangkit. Tapi yang dirasakan masih sakit. Nah, jadi dalam emotional roller coaster ini, biarlah dari indikasinya adalah breakdown. Breakdown dalam arti saya tahu saya harus ngapain, tapi perasaan saya masih sangat kacau balau dan tercabik-cabik. Kalau Anda orang hal itu, respon Anda itu adalah kabar baik. Kenapa? Karena itu ada program dan sebentar lagi ada yang sakit. Kalau Anda sadar, kalau Anda tahu. Kenapa kalau Anda nggak tahu itu akan menjadi hubungan yang paling sulit, karena itu adalah hubungan yang paling dalam yang bisa menggerakkan Anda di situ dan Anda nggak bisa keluar selamanya. It's going to be over soon. Anyway, dan just focus on one thing. Dan itulah, saya memaksa diri saya untuk keluar dari kerangka regular kerja. Dan yes, sometimes when your life is slow, you have to adjust the focus. Fokus apa yang Anda adjust? Apa yang saya ingin tunjukkan? Satu hal, cara pandang. Bagaimana Anda melihat sesuatu dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa memberikan arti yang berbeda. Hari ini saya ingin mengatakan, change your focus. When you are in a difficult situation and you don't understand it, you don't focus on it. You focus on it. Inilah adalah dari semua. Ketika ada situasi yang sangat meyakinkan, jangan fokus pada yang kita dia mengalami motivasi yang sangat luar biasa. Dan istrinya, sekian awal, terakhir dia bilang pada saya, apa sih yang buat Anda masih khusus, awal, masih mau interview? Dia bilang, sakit, memang. Tapi, jadi ini tadi kalau saya ngomong sudah sana ya, dari kelima adalah acceptance. Yang saya bilang acceptance. Saya menerima, oke ini akhirnya akan terjadi, oke, saya harus bisa menerima, ini bukan kesalahan siapa-siapa, saya harus fokus pada solusi, kalau saya mau bangkit, kalau saya mau maju, kalau saya mau semua. Ini sebuah kita yang menarik. Di sebuah kelas, seorang guru menggambar sebuah garis dan menyuruh muridnya untuk bilang, siapa dari kalian yang bisa memendekkan garis ini? Dan akhirnya satu persatu, apa yang terjadi? Mulai datang, dibilangi, dari sampai garisnya jadi pendek. Baru ada seorang murid yang soal bijak. Dia datang ke ngambil fokus, tapi kayak dia lewat, dia ambil dan dia memanjangkan. Dan dengan sendirinya, garisnya akan terlihat pendek. Dan menurut saya itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Memang kesulitan itu ada. Tapi kesulitan itu menjadi tantangan untuk kalian, untuk Anda membuat sebuah momen di hidup Anda yang nanti kalau Anda bisa melalui semua itu akan menjadi momen yang gak akan pernah terlupakan. Dan suatu saat nanti kalau udah susah, Anda akan ingat momen itu. So, it's all good. And gratitude, take everything. Bersyukur. Memang tidak mudah. Ketika kita merasa tidak mampu, mungkin itulah sebuah tanda. Bersyukurlah, karena itulah yang akan memacu Anda untuk maju. Ketika
Ya, baik. Setelah kalian tadi simak video tentang Mbak Mary Riana, bagaimana pendapat kalian tentang tayangan video tersebut? Nah, tentu Mbak Meriana tadi yang sudah membawakan presentasi begitu sangat baik, dia sangat menguasai yang namanya teknik komunikasi dan dia sangat menguasai bagaimana membawakan sebuah presentasi itu dengan baik, ya. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya apa sih presentasi bisnis? Apa sih kaitannya dengan tayangan visual yang sudah tadi saya sampaikan? Kalau kalian simak, kalau kalian perhatikan dalam visualisasi yang ada di depan kalian ini, bahwa presentasi itu melibatkan bukan hanya satu orang, tetapi itu dilakukan di hadapan beberapa orang, ya. Jadi kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam suatu tempat tertentu dengan maksud untuk kepentingan atau tujuan bisnis, itu yang dinamakan dengan presentasi bisnis. Nah, kemudian yang sering dilupakan, padahal ini penting, bahwa tujuan presentasi itu sebenarnya apa? Tujuan daripada presentasi bisnis itu apa? Jadi bukan hanya sebatas kita menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan kepada orang lain, tetapi lebih dari itu. Kalau kita melakukan kegiatan presentasi bisnis, ada tujuan yang ingin kita dapatkan tentunya, yaitu untuk kepentingan bisnis kita, untuk terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan di antara penyaji dengan audiensnya, seperti itu. Nah, secara umum presentasi bisnis sebenarnya memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah menginformasikan pesan bisnis. Jadi dia, seorang penyaji, seorang presentator itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya dari A sampai dengan Z, dia sampaikan dengan lengkap. Nah, kemudian yang kedua, presentasi juga bertujuan untuk menghibur audiens. Jadi ini ada kalanya seorang penyaji atau seorang presentator itu menggunakan teknik-teknik bagaimana bisa menghibur audiens. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk menyentuh emosi. Tadi kalau kalian simak, ya, seorang Mary Riana membawakan presentasinya itu, ada audiensnya yang terlihat terharu, ya, terbawa emosi, karena memang pembawaan dari Mbak Mary Riana seperti itu, ya, menyentuh emosi. Nah, kemudian yang keempat adalah memotivasi audiens untuk melakukan suatu tindakan. Jadi kalau kaitannya dengan presentasi bisnis, bahkan tujuannya adalah untuk memotivasi audiens kita itu bekerja sama dengan bisnis kita, atau boleh dikatakan endingnya untuk melakukan kegiatan pembelian, seperti itu. Nah, di samping hal-hal tersebut, ya, sebagai seorang presentator, seorang pebisnis ataupun seorang penyaji, kita juga perlu mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah presentasi bisnis. Hal ini bertujuan agar supaya presentasi bisnis kita berjalan dengan lancar. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah seorang penyaji. Kita sebagai seorang penyaji, kita sebagai seorang presentator, kita harus menampilkan pembawaan yang percaya diri. Kita harus menghindari upaya ataupun hal-hal yang negatif dari diri kita, karena kita yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan presentasi bisnis tersebut. Jadi kita harus memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, kemudian kita juga harus didukung dengan bahan yang disampaikan dalam kegiatan presentasi tadi, yaitu berupa apa? Berupa teks, ya, berupa slide, sehingga dengan bahan-bahan tersebut kita akan terbantu, termasuk juga audiens akan terbantu bisa melihat, bisa membaca, bahkan bisa mempelajari apa sih sebenarnya presentasi yang sedang kita bawakan. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah alat. Dalam hal ini penting sekali, karena dengan adanya alat dukung untuk kegiatan presentasi ini, maka presentasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau tadi kita perhatikan itu ada layar besar, ya, kemudian ada mikrofon, kemudian ada papan flip chart, itu merupakan bagian daripada alat untuk mendukung keberhasilan sebuah presentasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tempat. Tempat berkaitan juga dengan jumlah audiens yang kita hadapi. Kalau audiens yang kita hadapi jumlah sedikit, itu mungkin ruangan meeting yang kecil bisa.
Tapi kalau di hadapan audiens yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, maka membutuhkan tempat yang banyak. Nah, yang terakhir adalah audiens itu sendiri. Ini kita harus perhatikan. Dengan siapa kita menyampaikan presentasi bisnis ya. Sehingga dari kita mengetahui audiensnya, nanti kita bisa menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang mudah diterima oleh audiens. Harapannya adalah presentasi kita dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat diterima oleh audiens. Nah, selanjutnya persiapan dasar apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus memiliki penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kemudian kita juga memiliki penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan mikrofon atau mic ya. Kemudian kita bisa menggunakan pointer sehingga itu akan membantu sekali dalam kegiatan presentasi. Yang ketiga adalah menganalisis siapa audiens kita ya. Dengan kita bisa menganalisis audiens kita, maka kita bisa mengetahui kebutuhan apa dari seorang ataupun audiens yang akan kita hadapi. Kemudian menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Ya, ini penting sekali sebelum kita lakukan kegiatan presentasi. Nah, kemudian alat bantu presentasi apa saja seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kita membutuhkan whiteboard atau blackboard ya, kemudian flip chart, transparansi head projector ya, kalau sekarang mungkin LCD projector, slide presentasi ya, papan tulis elektronik ya, kemudian panel LCD projector. Nah, ini semua adalah alat-alat yang memang kita butuhkan untuk membantu kelancaran presentasi. Yang terakhir adalah pointer. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis audiens. Siapa audiens kita ya? Siapa ini artinya dari kalangan mana, latar belakangnya seperti apa ya? Kemudian apa yang diinginkan audiens supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian di mana kita melakukan kegiatan presentasi, kapan kita melakukan kegiatan presentasi, dan mengapa sih kita melakukan kegiatan presentasi, dan juga bagaimana melakukan presentasi. Ini semua berkaitan dengan analisis audiens yang memang harus kita persiapkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah analisis bahasa tubuh. Nah, ini penting sekali. Jadi dari dua orang tokoh tadi yang sudah ada di dalam video, kita lihat ekspresi wajahnya seperti apa, sangat sumringah, didukung oleh senyuman yang begitu ikhlas ya. Kemudian juga adanya kontak mata antara seorang penyaji dengan audiens. Kemudian melakukan gerakan tangan, ini juga sangat penting sekali, gerakan bahu, gerakan kepala ya, termasuk cara berdiri dan cara berjalan seperti itu. Nah, peninjauan lokasi juga penting kita lakukan guna penyediaan sistem termasuk mikrofon ya, bagaimana mengoperasikan alat bantu visual. Kemudian tempat duduk dan layoutnya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar. Nah, ini penting sebelum kita melakukan kegiatan presentasi supaya nanti pada saat kita sudah berada di lokasi, kita sudah familiar, sudah terbiasa seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah percaya diri. Ya, resep percaya diri menurut P. Benders. Yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua audiens. Kemudian mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepatlah secara bertahap. Bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh, mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut. Pakailah pakaian yang terbaik seperti tadi Mas Belva dan juga Mbak Mary Riana. Yang terpenting hiasi wajah Anda dengan senyuman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita berlatih presentasi bisnis. Hal yang perlu diperhatikan dalam berlatih presentasi bisnis, kita sebelumnya melakukan identifikasi audiens, kemudian kita membuat pokok-pokok pikiran tentang presentasi bisnis, kemudian membuat teks presentasi bisnis yang lengkap, ya, membuat rangkuman teks presentasi bisnis hingga sub-sub judul, tulislah poin-poin penting, ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah materi tentang presentasi bisnis pada kesempatan kali ini, ya. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat dan kalian bisa menerapkan
presentasi bisnis pada kegiatan-kegiatan belajar di kelas ya ataupun kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.